Harga rokok dibuat mahal, rokok ilegal menjadi pilihan rasional. Jika kita pernah membaca kisah Roro Mendut karya Romo Mangun, tentu kita tahu alur kisah cinta bertepuk sebelah tangan Tumenggung Wiraguno kepada Roro Mendut akan mengingatkan kita pada bentuk relasi kuasa negara dan industri kretek saat ini. Melalui kebijakan cukai, industri kretek dipukul bertubi-tubi dari banyak sisi. Selain tarif cukai yang dikerek naik terus setiap tahun, terdapat isu simplifikasi cukai yang mengarah pada sistem penyeragaman tarif. Artinya, produk SKM dan SKT akan sama angka pungutannya. Jika demikian, pabrikan modal kecil akan kewalahan dan terancam mati dibanding pabrikan besar yang lebih siap secara modal. Perusahaan rokok asing Philip Morris termasuk pihak yang berada di balik agenda simplifikasi. Bukan lagi rahasia bahwa agenda penyeragaman tarif cukai ini sejalan dengan semangat Traktat Pengendalian Tembakau atau FCTC, Framework Convention of Tobacco Control, yang diterbitkan oleh WHO. Traktat FCTC menjadi pedoman bagi gerakan anti rokok global untuk menekan industri kretek, termasuk anti rokok yang ada di Indonesia. Perlu diingat, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, kenaikan tarif cukai rokok melonjak pada tahun 2015 sebesar 8,72%, tahun 2016 sebesar 11,19%, tahun 2017 sebesar 10,54%, dan pada tahun 2018 sebesar 10,04%. Hanya pada tahun politik 2019 saja, kebijakan cukai tak mengalami kenaikan. Namun, pada tahun 2020, tarif cukai rokok dikerek tinggi hingga 23%. Angka yang sangat gila-gilaan dalam sejarah pungutan cukai rokok di Indonesia. Implikasi dari kenaikan cukai yang gila-gilaan ini membuka peluang bagi maraknya peredaran rokok ilegal. Diperkirakan lonjakannya mencapai 10-15%. Perlu diketahui, ketika cukai rokok sudah naik, tidak akan membuat harga rokok menjadi turun. Konsekuensinya, perokok banyak yang beralih ke rokok tanpa cukai. Kondisi ini jelas bertentangan dengan argumen pemerintah terkait pengendalian konsumsi. Berimbas pula pada kerugian negara dari sektor cukai dan dari sisi keamanan produk. Pada kenyataan buruk tersebut, untuk tahun depan melalui RAPBN 2023, pemerintah telah mematok target penerimaan cukai sebesar Rp245,45 triliun. Angka ini tumbuh 9,5% dari outlook penerimaan tahun 2022 yang sebesar Rp224,2 triliun. Terbukti kenaikan cukai yang eksesif telah berdampak pada banyaknya pabrikan rokok skala kecil menengah yang gulung tikar setiap tahun. Seperti yang terjadi pada pabrik rokok Apache di Blitar. Beberapa waktu terakhir telah berakibat pada 890 pekerjanya yang kehilangan pekerjaan. Jika cukai rokok tahun depan dikerek naik di angka yang tak masuk akal, artinya harga rokok menjadi mahal. Konsumen akan memilih rokok ilegal sebagai pilihan rasional. Ini jelas kontraproduktif dari sisi penerimaan negara. Juga bagi argumen pengendalian yang didasarkan pada isu kesehatan. Ada hukum sebab akibat yang harus ditanggung pemerintah atas kebijakan cukai yang dikeluarkannya. Sebagaimana perlawanan Roro Mendut yang berakhir pada kematian yang epik. Maka tidaklah keliru jika kemudian perokok melawan secara massal, yakni dengan mengonsumsi rokok ilegal.